Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Silta Anjuliana, calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Tunas Harapan Kabupaten Blora. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut memiliki konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri lebih ke arah yang dapat mengontrol diri dengan melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk poin 1 dan poin 2 masuk dalam motivasi eksternal, sedangkan poin ketiga masuk dalam motivasi internal. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Selanjutnya, posisi kontrol yang cocok dilakukan oleh seorang guru yaitu posisi kontrol manajer, yang mana guru menuntun murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan cara membuat bersama kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah dan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer dalam segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan masalah, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, keterkaitan materi modul 1.4 dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu guru menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Selanjutnya, keterkaitan materi dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya, keterkaitan materi dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan tentunya berpihak pada murid. Untuk mewujudkan itu, visi yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, refleksi. Selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan?
Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Selain itu, hal menarik yang bagi saya yaitu ternyata dengan memberi penghargaan kepada murid bukanlah hal yang baik ke depannya untuk murid di masa yang akan datang, yang mana dapat mengakibatkan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi, saya menyadari bahwa budaya positif yaitu adanya perubahan pola pikir dalam menumbuhkan disiplin murid di sekolah dengan konsep yang saya pelajari. Maka saya akan merubah posisi kontrol saya yang semula teman menjadi sebagai manajer dalam menerapkan dan memperbaiki disiplin positif sehingga akan terwujudnya budaya positif. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Yang saya dapatkan ketika menerapkan konsep inti budaya positif adalah menunggu hasil apakah ada perubahan terhadap murid ketika saya menerapkan konsep inti budaya positif seperti segitiga restitusi, karena ini termasuk hal baru bagi saya dan baru saya laksanakan. Selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya yaitu sangat senang karena melihat murid saya memberikan respon baik kepada saya dan lebih terbuka kepada permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, saya juga merasa sangat termotivasi untuk selalu menerapkan hal positif di sekolah. Selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang menurut saya sudah baik yaitu sudah munculnya motivasi guru untuk selalu menerapkan segitiga restitusi saat ada permasalahan. Selain itu, murid juga mulai menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru selain jadi teman juga perlu belajar untuk menjadi manajer. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Yang paling sering saya gunakan adalah posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan ketika saya menerapkan itu terkadang tubuh rasa menyerah karena tidak ada perubahan di dalam diri murid saya. Setelah mengetahui teori posisi kontrol, maka saya menerapkan sebagai manajer dan perasaan menjadi puas, senang karena dapat membangun interaksi kepada murid dengan baik. Dan perbedaannya ketika sebelum dan sesudah saya mengetahui posisi kontrol adalah perubahan tindakan yang saya lakukan dan lebih semangat dalam memberikan layanan dalam mewujudkan disiplin positif pada murid. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sedikit pernah melakukan segitiga restitusi, namun belum mengetahui teori dan konsepnya. Dan tahap yang paling sering saya gunakan adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan saya mempraktekkan dengan memanggil siswa. Lalu saya menanyakan masalah yang terjadi. Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari
dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal lain yang penting dan perlu dipelajari lagi dalam proses menciptakan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah, guru, dan para orang tua murid. Yang mana budaya positif itu juga perlu diberikan pada anak saat di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau dimanapun mereka berada. Demikian adalah paparan saya tentang tugas koneksi antar materi. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.